Yang saya ketahui, kalau sudah sertifikasi, itu dari sertifikasi mendapatkan honor lah ya, intinya uang lah. Mendapatkan uang sesuai dengan gaji yang di P3K, baik P3K atau PNS, betul kan? Betul. Waduh, saya dong guys. Welcome back Kekesed. Selamat datang kembali di channel yang memang belum ada namanya ya. Tapi insya Allah kali ini kita akan sharing mengenai tentang pertanyaan-pertanyaan anak muda ini teh. Yang memang anak muda yang berada di ruang lingkup kependidikan ya, di dunia pendidikan. Nah, ini kebetulan saya bertemu dengan Kang Hafid Sidik. Ya, Kang Hafid Sidik. Beliau masih muda ya. Ini untuk teman-teman yang nonton, apalagi kalau ada perempuan ya. Boleh kan saya promosikan? Uti lah pokoknya mah. Betul, ada Kang Hafid. Kang Hafid ini kelihatan masih muda. Badannya kekar ya. Lentur juga lah, imut dikit pokoknya orangnya, dan humble juga. Dan beliau baru kemarin ya lulus P3K. Betul Kang Hafid? Betul, alhamdulillah saya lulus yang tahap 2. Oh, tahap 2. Tahap 1 ikut Kang Hafid? Tahap 1 tidak, karena kebetulan kan induk saya itu di swasta. Oh, induknya jadi tahap ini P3K itu udah beberapa tahap gitu. Ya, sampai beberapa tahap. Kemarin itu sampai 2 tahap. Sampai 2 tahap. Jadi tahap yang pertama Kang Hafid tidak ikut. Tidak ikut. Karena yang tahap pertama itu diprioritaskan untuk yang induk di negeri. Induk di negeri semisal SD negeri, SMP negeri, ya, SMA negeri. Kalau perkuliahan beda. Oh, beda. Oh, jadi itu khusus untuk pendidikan formal yang 12 tahun. 12 tahun kan? Iya, 12 tahun kan? SD 6 tahun, SMP 3, SMA 3, kecuali kalau nggak naik jadi awal gitu. Nah, dari Kang Hafid berapa berarti itu teh? Periode kedua atau tahap kedua. Nah, dari tahap kedua itu Kang Hafid ikut daftar tes berarti kan? Tes kan. Nah, itu tesnya sama atau tidak seperti tes PNS atau CPNS gitu? Pada dasarnya mah hampir sama. Hanya ketika PNS mah dibagi 2. Jadi PNS itu dibagi dua, jadi ada SKD dan SKB. SKD dan SKB untuk PNS. SKD itu kompetisi dasar. S-nya standar kompetensi dasar. SKD standar kompetensi dasar. Kemudian SKB standar kompetensi bidang. Nah, kalau yang dasar mah kayak kepribadian, terus kewarganegaraan, kayak gitu. Nah, untuk yang bidangnya sesuai dengan bidang yang kita geluti. Lain geluti aja. Jadi dari bidang yang kita ampuh lah geluti, seperti kalau guru kelas ya kelas, guru mata pelajaran olahraga ya olahraga. Kebetulan saya itu ngambil dulu PJKR kuliahnya. PJKR teh Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Dan saya PJKR Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Nah, saya spesialisnya di rekreasinya. Jadi nggak bisa olahraga. Iya. Boleh. Ya mungkin teman-teman bisa lihat dari segi tubuh ya. Beda dengan orang yang rajin olahraga, tapi nggak gitu juga ya, Hafid. Nah, Kang Hafid, dari ujian kemarin itu apakah ada kendala atau tidak? Sejauh yang saya ketahui mengenai tentang CPNS atau PNS, apalagi tadi tes-tesnya itu ada SKD, kemudian SKB dan lain sebagainya, bertahap kan? Ya. Nah, apakah P3K juga serumit
CPNS dan PNS atau tidak gitu loh. Kalau rumit sih sepertinya tidak, karena kan kalau di P3K mah disatukan Kang Amir. Ujiannya Ya, jadi wawancara SKD jeung SKB teh disatukan dalam satu tes. satu tes hanya Oke. si total soal tes lebih sedikit. Soalnya lebih sedikit. Iya, kalau misalkan dulu mah saya pas ikutan CPNS teh SKD teh hampir berapa soal? Ratusan, 100, sebenarnya 200 kayak gitu Oke, lah. oke, oke. Nah, kalau di P3K mah 200 soal tuh sudah menyeluruh. 200 soal itu Ya, udah 200 kalau nggak salah ya. Pokoknya udah menyeluruh, jadi semuanya ada. Wawancara 10, SKD sama SKB. semuanya. Ya. Jadi wawancara itu berupa kontekstual. Ya, kontekstual. Bukan berupa interview Bukan, face to bukan, face ya. atau face to back Bukan. atau Facebook. Bukan, pes-pes. Face itu adalah Muka-muka. muka ya, ya interview ya dari muka. Jadi langsung dari kontekstual itu. Ya, langsung Diisi. Jadinya tidak terlalu ribet. Kalau dulu CPNS harus lulus SKD dulu baru bisa ke SKB. CPNS itu lulus dulu SKD. Heeh. Kalau sudah lulus SKD baru ke SKB. Kalau P3K sehari digabung. ke eta. Sehari ke Ya. 1 hari itu ujian dengan beberapa ratus soal Ya. dengan beberapa bidang keahlian di situ Ya. tercampur. Campur. Oke, itu minimal untuk lulus nih, Kang Hafid. Misalkan kemarin Kang Hafid berapa soal? Lupa saya soal itu. Tapi poinnya tuh untuk SKB-nya bidangnya tuh 275 kalau untuk bidang PJOK SD dan SD. SD dan SD. SD dan hukum, SD. SD hukum. Untuk bidang SD. SD. Poin ya minimal. Ya, minimal untuk kelulusan kelulusannya tuh 275. 275. Terus untuk wawancaranya tuh di 30 nggak tahu 35 Di 30 poin nilainya tuh. nilainya Heeh. 30 atau 35 Ya, sekitaran segitu. sekitaran segitu. Terus ada lagi yang SKD yang itunya tuh di 100 90 gitu, 90 kalau nggak salah, 90 100-an lah. jadi kalau ditotalkan mah harus nyampe nilai 274 tadi kan. Ya, 35 ya berarti sekitar gituan udah lah. 205, kemudian yang tadi SKB sekitar berapa? Ya intinya itu minimumnya, tapi dalam satu kali ujian Atau ujian tanpa ujian yang lain. ya gitu, cuman nanti dilihat dulu. Jadi yang kebidangannya harus sesuai passing grade, terus wawancara sesuai passing grade. Kalau misalkan saya bidangnya lulus ya 280, hari diwawancara nggak 20, agar itu itu lulus. agar terlulus. Terlulus. Jadi meskipun bidangnya nilai tinggi, Ya, tetapi wawancaranya nilainya yang tidak masuk tidak minimum, masuk minimum, tidak masuk. tidak lulus. Tidak lulus. Berarti pada akhirnya tetap harus semuanya nilai Ya, minimum dari lah. 3 itu harus sesuai. Dari 3 itu harus minimum kelulusan Ya. tercapai semuanya. Nah, oke. Nah, itu untuk ujiannya berarti lebih simpel kan? Lebih simpel. Lebih simpel daripada CPNS. Ya. CPNS yang tadi dibilang harus ada ujian. Kalau ujian ini lulus, ikut lagi ujian. Kalau ini lulus, ikut lagi. Berarti ada waktu jeda panjang. Panjang ya. Kalau P3K ini hanya 1 kali ujian, Beres. Paket lah. pakai C. Ya. Jadi 1 kali ujian, kalau lulus alhamdulillah, kalau Alhamdulillah. tidak Ya ngedoa deh ya. jadi memang itu ada sedikit perbedaan mengenai tentang tes dari CPNS dengan P3K. Memang kebetulan Kang Hafid juga di awal-awal mengikuti CPNS dan mekanismenya seperti itu Ya. ya. Kemudian ikut
P3K tahap 2. Tahap 2. Dan Kang Hafid di tahap 2 itu Alhamdulillah. alhamdulillah ayah milikna. Alhamdulillah beliau lulus ya dengan nilai yang cukup memuaskan. Ya, alhamdulillah. Karena kalau tidak cukup memuaskan Mereka berarti tidak lulus. Iya, kegeser lagi. Kegeser lagi. Karena memang Kang Hafid yang saya cek itu dari beberapa website dan beberapa share-share di grup, ada yang namanya kelulusan itu dia lulus. Ya. Berarti lulus kan? Ya. Otomatis dia lulus P3K ditempatkan di Satuan pendidikan satuan yang pendidikan mana yang mana dipilih. baik itu induk yang tadi Ya. ataupun yang dipilih. Ya. Ada juga yang dari data-data itu yang saya temukan ada yang PG1, Ya, PG2, Betul. itu passing grade kan. Nah itu maksudnya gimana tuh? Kalau awalnya tuh kan pemerintah tuh menerapkan passing grade-nya hanya satu. Hanya satu, Ya. yang lulus aja. Ya, misalkan saya tuh di bidang SD itu 275. Oke. Karena di tahap ke-1 itu tidak banyak yang lulus. Tahap 1 itu banyak yang daftar dan banyak yang juga yang tidak lulus. Makanya pemerintah memberikan kelonggaran dengan menurunkan passing grade. Oke, nilai berarti Nilai. poin kelulusan. Ya, Nilai kelulusannya itu di 240. 240 yang Ya. awalnya 270 tadi kan. Ya, 270. Nah, untuk itu disebut passing grade 3. Passing grade 3 Ya. yang 240. Ya. Oke. Kalau untuk passing grade 2 itu dikhususkan untuk tenaga pendidikan yang ikut tes P3K Oke. dengan usia di atas 50 tahun. Usianya di atas rata-rata Ya. lah. Di atas. Berarti mendekati ke pensiun. Ya, itu sekitar 5 tahunan lagi. Pensiun berapa sih? 55. Oh, jadi 60. pensiun 60 sekitar Ya. 60 65 lah. Ya. 60 65 berarti kalau di atas 50 itu lulus langsung atau tetap harus ikutin tes? Tetap ikut tes, Pak. Iya, Tetap ikut tes. Ikut tes hanya nilainya langsung nanti di PG2. Oh, di PG2 udah minimum Ya, lah gitu. tapi kalau misalkan di posisi yang dia daftar tidak ada yang nyampe PG1, Dia dia bisa yang di situ. lulus. Tapi kalau ada ya dia ikutan lagi. dia ikutan lagi. Oh, jadi pada akhirnya P3K pun perang ideologi ya, Pak, maksudnya perang tempat Ya, betul. ya. Ya. Maksudnya kalau misalkan saya guru PAI, PAI, saya guru olahraga nih di SD N01 Indonesia misalkan. Ya. Di situ ada kuota 1 orang untuk P3K. Ya, betul. Saya kan induk nih. Ya. Saya daftar di situ. Hmm. Kemudian saya umur 55. Kemudian Kang Hafid juga daftar di SD yang sama. Ya. Karena kan ada apa itu? Ada yang formasi yang Ada formasi yang dibutuhkan. Ah. 1. Saya masuk nilainya 147. Pak Hafid juga ikut. Ya. Kang Hafid ikut dan nilainya Kang Hafid 275. 275. Nah, berarti saya otomatis Tidak masuk. tidak masuk. Tetap aja Kang Hafid. Dan tidak masuk. kalau seperti itu berarti saya juga harus tersingkir dari sekolah itu atau bagaimana? Kalau tersingkir itu kembali kepada kebijakan sekolah. Jadi masih Kalau bisa diatur. kalau misalkan di posisi sekolahnya dapat diisi oleh 2 guru, guru honorernya masih ada di situ. Guru honor masih bisa ikut ya di di situ situ. karena kan untuk P3K sendiri itu hampir sama kayak PNS. Jam kerjanya itu 24 jam. Harusnya. Ya. Oh, jam jadwal mengajar. Ya, bukan jadwal, bukan jam kerja. Bukan 24 jam jadwal per per minggunya. Oke. Jadi minimalnya 24 jam, maksimalnya tuh di 42 gitu, 36 nih saya lupa. Nah, intinya kalau masih ada jam waktu yang kosong Ya, setelah P3K dia masuk masih ada yang belum, itu honor masih masih bisa.
itu pun tergantung kebijakan Kepala kepala sekolah. sekolah. Lagi-lagi tergantung kepada kebijakan kepala sekolah atau pimpinan. Nah, apakah dalam segi Kang Hafid sekarang sudah P3K? Ya, alhamdulillah. Udah berapa bulan, Kang? Dari Maret kalau SK tuh. Dari Maret, SK-nya Maret. Ya. Oke, SK-nya Maret. Nah, untuk segi penggajian, Mei ya. Maret atau Mei? Mei. Oh, Mei. Oke, mau Maret mau Mei itu terserah Anda lah. Yang jelas dari segi penggajian, apakah itu sama dengan PNS atau tidak? Kalau penggajian tuh sama kayak Sama PNS. minimum awalan berarti berapa ya? Sekitar 3 juta gitu. Berapa sih? Sesuai dengan golongan. Oh, golongan. Kang Hafid golongan berapa? Golongan 9 sekarang. Golongan 9. Iya, kalau Yang saya ketahui golongan kan 1A, 1B, Ya. 2A, 2B. kalau di P3K tuh golongan 9. Jadi kan sekarang tuh golongan tuh sesuai dengan instansi. Instansi. Ya. Oke. Golongan PNS di pendidikan akan berbeda dengan PNS yang di kesehatan. Oke. Termasuk Nah, dengan P3K P3K pun berbeda. Oke. Yaitu golongan 9 tuh sama dengan golongan 3. Yang 3B ya? Sekitar 3 jutaan. Ya, 299. 2999. Ini kayak yang ngejual Diskon. HP. Jual HP 2999 berasa rupiah kan Ya. gitu. Nah, dari segi gaji itu 299 atau 29 sekian itu udah segitu atau ada lagi Ada kayak kan? tunjangan. Nah, itu yang pengen saya tanyain tuh. PNS itu yang saya ketahui ada tunjangan profesi. Ya. TPG itu untuk yang sudah tersertifikasi. Oh, yang udah PPG. Iya. Kang Hafid? Alhamdulillah sekarang masih Kang Hafid. Aduh. Mantap, ini masih muda, sudah P3K dan sekarang sedang proses untuk sertifikasi. Ya, alhamdulillah. Yang saya ketahui, kalau sudah sertifikasi, itu dari sertifikasi mendapatkan honor lah ya. Ya intinya uang lah. Mendapatkan uang sesuai dengan gaji yang di P3K, baik P3K atau PNS, betul kan? Betul. Waduh, caya dong guys. Caya. Alhamdulillah. Tapi memang sertifikasi yang saya ketahui itu 3 bulan sekali ya saya. Ya, rapel 3 bulan sekali. Rapel 3 bulan sekali. Ya. Jadi itu dihitung-hitung nabung aja ya. Nabung ya. Buat bekal nanti Ya, buat beli hantaran. emas hantaran. Terus apa lagi Kang? Selain tadi apa? Gaji pokok, tunjangan istri atau tunjangan suami. istri atau suami istri. Ya. Oke, kemudian Bukan tunjangan suami istri. Enggak, maksudnya kalau saya suami, Ya, berarti berarti tunjangan ada untuk istri. istri. Kalau dia istri, berarti Bisa, tunjangan untuk suami. Oke. Takutnya akang kan tunjangan suami dan istri kayak kawinnya 2 kali. Itu ternaon. Sama suami dan suami istri. Aduh, inilah akibatnya kalau memang ngobrol dengan anak muda yang belum merasakan berumah tangga ya. Kalau saya alhamdulillah alhamdulillah belum dapat tunjangan ya, belum dapat tunjangan istri karena memang belum P3K ini Kang. Saya ini belum P3K, belum juga PNS. Mudah-mudahan ya tahun ini Ya, ya. karena memang di awal ketika CPNS dibuka, saya nggak ikut. Hati belum nerean lah cek Sunan. Ketika P3K teman-teman saya yang lain ikut, saya masih tetap diam aja. Bukan menolak rezeki, bukan. Belum waktunya pengen ribut. Wah, betul. Pengen santai. Betul. Tetapi hati kecil berkata, menjerit. kecil menjerit. Kenapa? Tapi ya itu kan dari hati Ya. aja. Kemudian ada lagi nggak? Tunjangan anak. Tunjangan istri atau tunjangan suami Ya. dan tunjangan Anak. sampai anak 2. 8. Oh, tidak 2. KB. Iya, kan Ya keluarga berencana berarti maksimal 2. Kalau anaknya 3, 3 banyak 1 tidak diakui. Aduh, sayang sekali ya. Ya mudah-mudahan yang anaknya banyak nanti dapat tunjangannya dari tunjangan Allah Subhanahu wa taala. Itu kan tidak terhitung oleh kalkulator ya Kang Hafid. Jadi ada lagi
Tunjangan beras. Tunjangan beras. Kemudian Sudah, coba. sudah. Itu tunjangan beras diberaskan atau diuangkan? Diuangkan. Berarti semuanya Ya. diuangkan. Sama tunjangan kesehatan itu BPJS-nya cover sama pemerintah. BPJS Ketenagakerjaan berarti asupnya. Atau BPJS kesehatan. BPJS Kesehatan. Ya, kalau dulu kan sebelum ada BPJS tuh aksesnya Askes. Kalau akses itu untuk masuk, Oh, iya. Pak. Kalau akses itu masuk. Kalau askes baru. Askes ya, sekarang BPJS. Sekarang BPJS berarti BPJS Kesehatan dapat. Ya. BPJS Ketenagakerjaan? Belum tahu itu, saya belum Oh, belum ada informasi informasinya. sampai sekarang. Sama karena saya kebetulan belum mendapatkan sertifikasi, Oke. jadinya saya dapat tamsil. Tamsil itu tambahan penghasilan. Tamsil ya. P3K, tunjangan suami atau istri, tunjangan anak, tunjangan beras, dan juga tamsil, tambahan penghasilan. Berarti tidak jauh beda dengan PNS ya, Kang? Semuanya sama. Semuanya sama. Hak yang diberikan Dari pemerintah itu semuanya sama, hanya berbeda ketika pensiun. Ketika pensiun gimana tuh? Kalau pensiun PNS itu masih dapat gaji tuh ketika pensiun. Oh iya ya. Pensiun dapat gaji meskipun udah nggak kerja, Ya, itu tetap dapat gaji tiap per bulannya. Sedangkan P3K ya tidak. Terima kasih saya. Jadi selesai ngajar, Ya. selesai pensiun dengan umur 60 atau 65, Ya. salam, Salah. terima kasih, goodbye gitu kan. Gini. Jadi nggak dapat apa-apa. Ya. Dan bedanya juga ketika PNS tuh dapat meminta mutasi. Oh iya. Jadi kalau seandainya saya ditempatkan di area Kalimantan, setelah 10 setelah 10 tahun saya bisa mutasi ke manapun yang saya butuhkan. Ya saya butuhkan lah. Saya pengen ke Bandung. Dan itu tempat yang di sana membutuhkan kita. Kalau tidak, Ya paksa. oke. Berarti memang tidak bisa mutasi untuk Tidak bisa mutasi. Jadinya kalau misalkan minta pindahnya, sudah kontraknya habis. Oke, itu yang jadi masalah itu kesebutkan kontraknya habis. Yang saya ketahui P3K itu katanya kontrak Ya betul. itu berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun kontrak. Iya. Kayak presiden ya. Iya, aduh. Kayak presiden, kayak anggota dewan, kayak bupati. Anggota-anggota daerah itu kan dikontrak oleh rakyat 5 tahun. Berarti Anda juga sama ya? Iya, bedanya. Ya itulah. Oke, Nggak perlu oke. dijelaskan di sini. Berarti ya. total nih, Ya. total per bulan Kang Hafid sebelum sertifikasi kan? Sekarang nggak sertifikasi kan, belum, masih proses. Belum. Total dari bulan ini sampai dan juga bulan-bulan ke belakang, berapa sih total Kang Hafid menerima dari P3K itu? Kalau total tuh berbeda-beda Kang, karena Berbeda. saya posisinya masih lajang, tidak Oke. punya suami, Oke. istri Istri. atau tidak punya istri, tidak punya anak, jadinya tunjangan saya masih kecil. Total. Totalnya ya sekitar, kalau dengan tamsil tuh 3,3 lah. 3,3 Iya. per bulan. Lumayan ya Kang. Alhamdulillah. Waktu honor akan berapa? Aduh, sedih kan. Saya kalau waktu honor tuh merasakan gaji di hektar. Kalah. Gaji di hektar itu Kepret. dibuka gini ya. Ya, 5 ribuan, 2 ribuan tuh. Jangan dikatakan lah 120-nya mah ya. Ya. Bisa dikatakan yang jelas memang, tapi tidak semua honor pendidikan aja, tapi honor kesehatan. Maksudnya yang di puskesmas juga sama. Kalau saya cek ke teman-teman, namanya honor Ya, itu ternyata masih kecil. Ya. Tapi ya sekarang alhamdulillah ya. alhamdulillah. Udah P3K. Alhamdulillah. 3,3 itu belum punya istri dan anak. Ya. Kalau udah punya istri dan anak mungkin bisa menyentuh 3,3 lebih. 3,7-an Ya, kalau 2 anak lah 3,7 tuh. kalau 2 anak berarti ya 3,7 kita ambil 3,7 kalau Tambah untuk tamsil 2,5, ya 39,5, 4 lah nyampe. 4 lah. 4 juta nyampe, dan kalau lulus sertifikasi berarti sertifikasi itu juga 4 juta kan? Gaji pokok Kang. Iya, gaji pokok. Gaji pokok. Enggak semuanya. Nggak semua tamsil. Berarti yang 29 aja. Ya, tapi kan per 4 tahun naik golongan Kang. Waduh, naik golongan juga. Naik deh gaji. Naik gaji. Oke. Berarti memang ya kalau dihitung-hitung cukup lah, lumayan
dari P3K, meskipun tadi ada perbedaan dari pensiunnya. Kalau PNS dapat gaji per bulan meskipun tidak bekerja. Kalau yang P3K itu tidak dapat gaji, apalagi yang honor. Ya. Selesai juga lah Tanpa tanda jasa. Tapi kita berharap, saya searching dari beberapa data termasuk dari kepemerintahan, meskipun memang belum fix nih Kang Hafid, katanya di 2022 itu sudah tidak ada lagi, bahkan ingin ditiadakan yang namanya honorer. Ya, betul. Baik di guru ataupun di dinas-dinas yang lain, semuanya akan diangkat menjadi P3K dari dunia pendidikan dan kesehatan. Saya belum tahu sih dunia sosial dan lain sebagainya. Katanya Kalau kata burung sih semuanya Kang P3K. semuanya P3K Dengan syarat ijazahnya Kang harus S1. Nah, yang ijazah S1. Iya, yang dipertanyakan tuh yang tidak S1. Jadi yang mudah-mudahan lah pada teman-teman semua ya yang sedang lagi kuliah semangat, yang belum kuliah ya kuliah lah gitu, meskipun memang kadang berbentrok kan. Ya, betul. Kebutuhan dengan fashion memang sangat berbeda. Mana yang diprioritaskan? Nah, itulah pokoknya pilih yang diprioritaskan. Yang jelas dari PNS atau P3K ada kekurangan, ada kelebihan. PNS sekarang memang katanya sudah tiada, tapi P3K ya lumayan lah membantu ya kan. Membantu, alhamdulillah. Membantu untuk nabung dan lain sebagainya. Apalagi ditambah sertifikasi, nanti dalam segi penghasilan bertambah juga. Ya meskipun memang kalau kita ngobrol dengan pembisnis ya nggak masuk akal lah. Karena pembisnis kan pasti berpikirnya Betul. lebih baik bisnis kan. Karena bisnis tiap bulan bisa lebih. Kalau lagi bagus, bisa turun. Kalau lagi tidak bagus. Makanya yang muda-muda lebih baik berbisnis. Kok begitu menyarankannya? Ya karena biar lebih waktu luangnya lebih termanfaatkan. Jadi menurut Kang Hafid itu ya kalau masih muda, masih bergairah, masih punya kreativitas, ada kemauan, lebih baik berbisnis, nggak usah P3K, iya, nggak usah PNS, tidak perlu, bisnis aja ya, fokus. Oke. Kita akan bahas selanjutnya lagi. Kenapa Kang Hafid kok berkata seperti ini? Karena menurut latar belakang atau kacamata saya, ternyata di sisi lain Kang Hafid juga punya bisnis. Ya, Kang Hafid itu punya bisnis juga, sehingga ya lebih enak seperti Kang Hafid kan? Dia P3K, bisnisnya. Jadi P3K dapat, bisnis juga dapat. Cuman kali ini kita ngobrol tentang P3K-nya aja dulu ya. Itu dibalik lagi pada dirinya masing-masing. Apakah ini mau sombong atau bukan? Mau aman atau mau yang nyaman. Jadi pilih yang aman dengan yang nyaman. Jadi pilih antara dua itu ya. Oke, itu teman-teman semua, dari info yang saya dapatkan terupdate kemarin-kemarin. Ya mudah-mudahan dari teman-teman yang sedang menunggu, kan tadi ada yang menunggu ya? Ya. PG2 ya? PG1. Semua ya, PG1, PG2, PG3. PG1, PG2, PG3 yang sedang menunggu panggilan untuk ditempatkan. Mudah-mudahan segera mendapat SK dan mudah-mudahan bisa bekerja semaksimal mungkin. Amin. Dan yang masih honor ya jangan patah semangat, tetap ya mengajar dan mengabdi lah. Nanti insya Allah ya meskipun itu kembali kepada dirinya masing-masing, tetapi nikmatin aja, enjoy. Ya mudah-mudahan ke depan kalau seandainya ada perubahan lagi dari pemerintah, itu menguntungkan untuk kita semua. Ya. Nanti kalau ada dibuka lagi P3K ya wayahna, maksudnya bukan wayahna, kalau memang membutuhkan ya segera daftar dan ikuti langkah-langkahnya. Bisa sharing kepada teman-teman yang sudah P3K. Dan jangan lupa nih, tadi saya dapat info terbaru tuh yang jangan lupa PPG ini yang PPG dalam jabatan akan dibuka lagi. Tuh PPG dalam jabatan akan dibuka lagi. Karena memang posisi Kang Hafid sekarang lagi PPG. Saya lagi PPG. Itu kapan lulusnya? Mudah-mudahan kalau sesuai dengan jadwal di Desember. Desember tuh. Nanti siap-siap Desember
lulus. Nah, Januari teman-teman yang kenal Kang Hafid atau teman SD Kang Hafid atau siapapun temennya, Maret berarti cairnya oh, Maret. cairnya Maret ya. Jadi bisa calling langsung lah kalau butuh. Ya, biasa. Ya, Iya. biasa kan temen itu seperti itu Iya. kan. Kalau teman lama menghubungi berarti Ada ada gitu. Oke, sekian. Nanti kita akan bahas lagi kegiatan-kegiatan yang lain. Mungkin tidak harus dunia pendidikan, tapi apapun yang bisa di-sharingkan nanti saya akan sharing ya. dunia lain. Nanti kita akan sharing juga dengan Kang Hafid mengenai tentang usaha yang tadi disebut lebih baik berbisnis lah. Nah, bisnis seperti apa yang memang cocok untuk kaum muda dari pandangan Kang Hafid. Kalau dari pandangan banyak orang kan nanti bisa cek di YouTube yang lain. Oke, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan sehat semuanya. Kembali lagi nanti kalau ada notifikasi yang muncul, itu pun kalau Bisa keren. ya itu terserah Anda lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun.